Perkenalkan, saya Iman Taeka Putra Sembiring, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 118 dari Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya untuk sedikit berbagi mengenai Whole of Government. Keberagaman bangsa Indonesia dalam konteks suku, agama, ras, dan golongan ibaratkan pedang bermata dua. Pada satu sisi, keberagaman itu bisa menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain, keberagaman itu bisa menjadi pemecah. Pemirsa, ini siang hari ini diawali dengan informasi tawuran antar warga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saling ejek diduga menjadi pemicu tawuran. Tawuran warga pagi tadi terjadi di Jalan Tomang Banjir Kanal Tanjung Duren, Jakarta Barat. Warga Setiakawan dan warga Tomang saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Pemicu tawuran ini diduga berawal dari saling ejek antar dua kelompok. Seorang anggota TNI berusaha membubarkan tawuran, namun hanya sementara karena kedua kelompok warga kembali terlibat tawuran. Tawuran berlangsung selama 1 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, ini miris sekali. Kejadian tawuran terjadi pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Harusnya ini adalah momen bagi kita untuk meningkatkan nasionalisme, patriotisme untuk Indonesia, bukan justru dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya, benar sekali. Harusnya masyarakat ini bisa memperingatinya mungkin dengan bersilaturahmi satu sama lain dan juga saling mengingatkan agar tidak ada tindakan anarkis, kemudian tidak terprovokasi dengan berita-berita hoax. Betul sekali, Wilson. Apakah keberagaman juga terdapat dalam pemerintahan? Ada banyak instansi yang ada dalam pemerintahan. Setiap instansi pasti mempunyai visi, misi, dan juga ego instansi. Keberagaman antar sektor dalam pemerintahan mendorong perbedaan visi, misi masing-masing sektor. Hal ini akan mendorong adanya kompetisi antar instansi apabila tidak ada persatuan dan kesatuan. Mengapa antar sektor dalam pemerintahan harus bekerja sama? Mari kita simak animasi tentang kerjasama berikut. Done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus menerapkan WOG. Apa itu WOG atau Whole of Government? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Secara sederhana, WOG adalah kerjasama antar sektor pemerintahan. Ada 4 bentuk kerjasama antar sektor pemerintahan, dan bentuk kerjasama itu termasuk ke dalam WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. WOG bisa diimplementasikan ke dalam 4 pelayanan publik berikut. 1.
pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. 4. Pelayanan regulatif. Saat ini, sistem yang digunakan pemerintahan belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan penggunanya dan menghambat pekerjaan. Hal ini berpengaruh pada kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Untuk itu, konsep Smart City bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan kota. Solusi e-government bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang terkait dengan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah. Proses pengajuan aplikasi bisa dimonitor secara online dan real-time. Aplikasi yang diajukan langsung masuk ke database kelurahan dan bisa dimonitor semua pihak. Dalam distribusi informasi, solusi e-government bisa menggunakan fungsi digital signage yang ditempatkan di area publik, sehingga informasi yang ingin disampaikan bisa langsung tersebar secara massal dan real-time. Selain untuk pengajuan aplikasi, solusi e-government bisa terintegrasi dengan berbagai kebutuhan dokumen serta pembayaran di instansi lain. Proses pengajuan aplikasi langsung diterima oleh pegawai pemerintahan. Aplikasi Nota Dinas memiliki berbagai fungsi yang mendukung pekerjaan. Semua aplikasi yang masuk langsung diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tujuannya. Semua pihak yang terkait langsung menerima informasi sehingga aplikasi tersebut bisa segera diproses. Dengan e-office, pekerjaan bisa jauh lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Solusi e-government, pengajuan izin usaha sudah mendapatkan izin usahanya dengan cepat dan mudah. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih baik dan cepat, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan usahanya. Solusi e-arsip mengumpulkan semua data yang didapat di sebuah database kelurahan. Database tersebut terkoneksi dengan instansi pemerintahan yang setara, di bawahnya maupun di atasnya. Sehingga semua menjadi sebuah kesatuan data yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Berbagai manfaat bisa dirasakan baik oleh pegawai pemerintah maupun masyarakat. Pekerjaan lebih efisien, terorganisir, mudah, cepat, transparan, dan aman. Adanya jaringan yang terintegrasi dalam solusi ini membuat semua data yang ada bisa direlasikan dan digunakan untuk berbagai kebutuhan antar instansi terkait serta mencegah data ganda. Solusi e-government sangat cocok diterapkan di berbagai instansi pemerintahan karena menggunakan teknologi berbasis internet melalui penyimpanan data terpusat, memudahkan pembuatan administrasi, memudahkan pencarian data yang dibutuhkan, dapat mengoptimalkan sumber daya manusia,
memudahkan mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Ketersediaan format surat yang sudah siap pakai, memudahkan pengarsipan dokumen, mengurangi biaya transportasi. Solusi e-government mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai pengurusan dokumen secara online, real-time, dan transparan yang terintegrasi dengan instansi terkait, dan pasti untuk membangun pemerintahan good corporate governance. E-government, sebuah persembahan Telkom Indonesia.